Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok itulah akan menyampaikan sebuah PPT dari mata kuliah pendidikan anti korupsi dan nafzah. Kami dari kelompok 3. Oke. Yakni dengan judul Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-undangan dan Perkembangan. Saya akan perkenalkan dari kelompok saya. Ini Zainal Abidin dengan NIM 2010411189 dengan saya sendiri Muhammad Budian Aldeviana 2010411204. Rafi Udin 2010411190 dan juga Rifda Alifatul Zuro dengan NIM 2010411203. Muhammad Akbar Askia 2010411188 dan Ahmad Nur Fareji 2010411214. Untuk Akbar Askia sendiri sedang berhalangan. Oke, langsung next. Akan dibawakan oleh Zainal Abidin. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alvan. Baik, saya akan melanjutkan dari Zainal. Yang pertama, sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru secara khusus untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. Delik korupsi dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda yang merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas koordinasi diundang-undangkan dalam standar 1995 nomor 752 berdasarkan KP 15 Oktober 1915. Yang kedua, peraturan. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pesat Nomor PRT Perpu 013/1950 yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor PRT /PM/06/1957 tanggal 27 Mei 1957 nomor PRT PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 nomor PRT PM/011/1957. Materi selanjutnya dijawab oleh Rafi Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang dari perusahaan yang diketahui bahwa peraturan perusahaan perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat dan kontemporer dan berdasarkan undang-undang keadaan bahaya dalam keadaan normal. Ia memerlukan penyesuaian dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir dari kemudian Undang-Undang Nomor 24
dalam kurung PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada mulanya terbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang 4 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejarah tidak mencatat banyak perkara tentang pidana korupsi pada periode 1960 sampai dengan 1970. Tidak diketahui apakah karena Undang-Undang tahun 1960 tersebut tidak efektif karena pada periode ini sesudahnya memang lebih besar kualitas maupun kualitasnya. Ini dari saya akan dilanjutkan oleh Ahmad Nurwarezi. Ya, Mas Rezi. Nomor 5 Undang-Undang dilanjutkan Rezi. Jangan sampai pas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR. MPR 998 yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Kolusi dan nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian kolusi dan nepotisme. Materi selanjutnya akan diberikan oleh tuan saya Rifda. Yang 11 yaitu Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Yang ke-12 yaitu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahirnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Mengingat situasi pada seterbitnya pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan atau serangan balik dari koruptor. Mulai Impres ini, Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus untuk membantu KPK dalam penyerahan laporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Presiden mengeluarkan 12 instruksi khusus dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Baik, saya akan melanjutkan dari kesimpulan PPT tadi. Penelitian mengenai sanksi pengembalian kerugian keuangan negara terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan pendekatan sejarah umum, pendekatan kasus, case approach, dan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian setelah dilakukan analisis dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama,
penerapan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hasil penelitian penulis dari Kejaksaan Negeri Boyolali menunjukkan bahwa para terpidana yang dijatuhi sanksi pembayaran uang berganti lebih banyak memilih menjalani hukum subsidiar berupa pidana penjara sebagai pengganti pembayaran uang pengganti daripada membayar uang pengganti. Kecenderungan tersebut akan terjadi jika hukuman subsidiarnya lebih menguntungkan daripada pembayaran uang penggantinya. Pilihan terpidana menjalani hukuman subsidiar sebenarnya bukan bersifat alternatif, tetapi sebagai konsekuensi dari ketentuan undang-undang apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus menjalani subsidiar pidana penjara. 2. Sanksi yang tepat terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi wajib membayar ganti kerugian yang besarnya sesuai dengan yang diterimanya, sedangkan instrumen hukumnya dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Sanksi yang ini didasarkan pada pihak ketiga telah melakukan perbuatan pelanggar hukum karena dengan menikmati keuangan negara yang bukan haknya telah berakibat pada kerugian keuangan negara, maka yang bersangkutan wajib mengganti kerugian tersebut. Terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman. Akhirnya tugas kita selesai. Jadi kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangannya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.